Inilah tauhid sejati. Inilah sejatinya tauhid. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap mengesahkan Allah, kita tetap mengakui keesaan Allah dan ketunggalan Allah. Jangan diduakan Allah dengan sesuatu. Ke Allah ya juga, tapi ya ke orang ya juga lah. Nah, apabila hati kita sudah bisa memandang seperti ini, maka gantungan hati itu hanya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kepada sebab, tidak kepada si A, si B dan seterusnya. Inilah makna yang sering kita baca dalam surah Fatihah. Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kenapa sesembahan itu hanya mutlak kepada Allah? Karena memang yang layak untuk disembah itu cuma Allah. Karena dia yang ahad, nggak ada yang sama dengannya. Maka sesembahan itu yang paling layak ya untuk dia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta tolong. Kenapa? Kok nggak minta tolong kepada selain Allah? Karena selain Allah la haula wala quwata illa billah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa liwalidaina khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang lalu bahwa kata alhamdulillah, alhamdu diterjemahkan dengan kata segala atau seluruh puji-pujian itu hakikatnya milik Allah. Kalau seluruh berarti tak satu pujian. Lalu berapa jenis puji? Ada 4. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Qadim itu Allah. Bagi qadim ya bagi Allah. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Itu namanya puji qadim bagi qadim. Yang kedua puji qadim bagi hadis. Jangan hadis, beda mana itu? Kalau dipakai ya ha, nggak pakai alif, ha dal ya sa, hadis. Itu hadis masudira anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang muncul dari nabi, min qaulin, dari ucapan nabi, atau fi'lin ataupun perbuatan nabi, atau takririn, bahkan diam nabi. Itu hadis. Bacanya hadis. Ini hadis. Asal katanya sama, ha kecil, dal sa sama. Nah, cuman beda tekanan, cara baca beda makna. Hadis, itulah apa yang muncul dari Nabi. Kalau hadis nggak pakai ya, cuman hanya pakai alif.
hadisun. Itu artinya baru, makhluk ciptaan Allah. Jadi puji qadim, qadim itu Allah, hadis makhluk ciptaannya. Jadi Allah memuji makhluk ciptaannya. Itu namanya puji qadim bagi hadis. Seperti firman Allah, ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba sesungguhnya dia orang yang banyak bertobat kepada Allah. Nah, ya kalau kita mau jadi hamba Allah yang terbaik, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi sebaik-baik hamba itu sesungguhnya dia, si hamba itu yang banyak tobatnya. Kata awwab menunjukkan berulang-ulang kali dia bertobat, maka banyak. Jadi kata banyak itu diambil dari kata awwab, setimbangan fa'al. Awwab itu menunjukkan banyak tobat, berkali-kali tobat, maksudnya banyak bertobat kepada Allah. Nah, ini Allah memuji kepada hambanya, kepada makhluk ciptaannya, kepada hadis yang banyak tobat kepadanya. Dan yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Hadis ciptaan Allah, makhluk. Kepada hadis, kepada makhluk juga. Berarti sesama makhluk saling memuji. Kita memuji si A, si A memuji kita, atau si A memuji si dan seterusnya lah. Sesama makhluk bersepuji-pujian, saling memuji. Itu namanya puji makhluk bagi makhluk, puji hadis bagi hadis. Seperti kita bilang, sebaik-baik manusia itu si Polan. Oh, kalau bapak tuh baik kali tuh. Orangnya rendah hati, ramah, pemurah, penyantun, gitu. Nah, kita puji-puji seseorang. Yang muji siapa? Kita makhluk. Yang kita puji makhluk Allah juga. Berarti puji hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim. Makhluk memuji Allah, yaitu memuji hamba akan Tuhannya. Seperti kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadina tadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, dan seterusnya lah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, macam lah itu. Maka kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita muji-muji Allah. Kita itu makhluk, yang dipuji itu qadim Allah. Berarti makhluk memuji Allah. Itu puji hadis bagi qadim. Maka keempat-empatnya itu, qadim bagi qadim, Allah memuji Allah sendiri, Allah memuji hambanya, sesama kita hamba Allah saling memuji, atau kita hamba Allah memuji Allah. Empat-empat ini hakikatnya kembali pujian itu kepada Allah. Macam mana menempatkannya itu? Kalau Allah memuji dirinya, udahlah. Kalau kita memuji Allah, ya udah. Kalau Allah memuji hambanya, macam mana jalannya? Kok bisa kembali kepada Allah?
Allah memuji Allah, ya kembali pujian memang kepada Allah. Dah jelas. Hamba memuji Allah, ya memang pujian itu ditujukan kepada Allah. Allah memuji hambanya, kok bisa balik ke Allah? Allah memuji hambanya karena si hamba itu punya kelebihan, sehingga dipuji sama Allah. Tapi si hamba itu punya kelebihan, pada hakikatnya yang memberikan kelebihan itu siapa? Allah. Maka pada hakikatnya Allah memuji kelebihan yang Allah bikin kepada si hamba. Sementara kelebihan itu sendiri yang membikinnya Allah. Maka secara tidak langsung sebetulnya Allah memuji Allah sendiri. Allah memuji Allah itu. Hakikatnya ya. Nah, maka kembali pujian kepada Allah. Kenapa dikembalikan pujian itu kepada Allah? Kan yang memuji Allah, yang dipuji kan si hamba. Kok pujian Allah ke hamba, kembalinya kepada Allah. Nah, Allah memuji si hamba karena hamba itu punya kelebihan. Contoh macam tadi, banyak bertobat. Ni'mal 'abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba sesungguhnya dia yang banyak tobat. Oke. Karena si hamba ini banyak bertobat, maka Allah memuji dia. Pertanyaannya, kenapa pujian Allah kepada si hamba yang banyak tobat ini kembalinya kepada Allah? Hakikat membuat dia bisa bertobat itu siapa? Allah. Kan Allah membikinnya. Karena Allah yang membikinnya, sebetulnya yang paling layak dipuji si hamba yang banyak bertobat atau si hamba yang dibikin Allah dia bisa banyak bertobat? Ya Allah. Karena Allah yang membuat dia banyak bertobat. Maka yang paling layak untuk dipuji itu sebetulnya Allah yang membuat si hamba ini bisa berulang-ulang berkali-kali bertobat. Makanya kalau dipuji sama Allah, ya jangan GR juga. Si hamba itu jangan GR. Ya balikkan pujian itu kepada Allah. Ya Allah, malu aku ya Allah menerima pujian Engkau. Aku enggak layak untuk dipuji. Yang paling layak dipuji itu ya Engkau ya Allah. Aku balikkan pujian ini sama Engkau ya Allah. Dah selesai, aman kita. Yang paling ngeri sebetulnya pujian hamba sesama hamba. Kita dipuji orang. Ayo. Apakah mampu kita mengembalikan pujian itu kepada Allah? Kalau nggak mampu, bahaya kita. Hamba memuji hamba, makhluk memuji makhluk. Pada hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Itu baliknya begitu. Si A mengatakan begini, ya Bapak itu baik kali itu, dia kaya, orangnya nggak sombong, orangnya ramah, orangnya pemurah. Oke. Siapa yang membuat orang itu mampu memuji-muji? Siapa menggerakkan lidah orang itu sehingga mengeluarkan bunyi suara? Siapa hakikat yang membunyikan suara dia sehingga mengeluarkan bunyi suara pujian? Bisakah sesuatu terjadi di alam milik Allah tanpa dengan izin Allah Ta'ala? Mana bisa. Tidak bergerak satu zarrah pun. Zarrah itu benda yang paling kecil di alam milik Allah ini kecuali dengan izin Allah. Apa makna izin di situ? Makna izin di situ ai bi iradatillahi wa qudratihi. Itu. Dengan izin Allah itu maksudnya dengan iradat dan kudrat Allah. Dia bisa mengeluarkan bunyi suara dari lidahnya itu. Siapa membuat dia bisa memuji? Allah. Pada hakikatnya Allah yang muji. Nah, yang dipuji siapa? Si A. Kenapa kok dipuji dia? Oh, dia orangnya kaya. Yang bikin dia kaya siapa? Allah. Orangnya ramah. Yang membentuk karakter kepribadian pada diri orang itu ramah itu siapa? Allah. Orangnya pemurah, yang menggerakkan hati dia untuk jadi orang pemurah itu siapa? Allah.
Maka hakikatnya ya Allah sebetulnya. Maka orang yang dipuji karena dia kaya, dia ramah, dia pemurah, jangan GR. Umpama kita lah yang kaya, yang pemurah itu, yang ramah itu, kita jangan GR. Sebetulnya ini hakikatnya Allah memuji Allah. Kita jangan GR dipuji si Polan. Si Polan itu muji kita, itu hakikatnya Allah yang muji. Hakikatnya Allah menggerakkan pujian itu sehingga keluar dari mulutnya kata-kata pujian. Kemudian Allah menggerakkan dia memuji karena kita punya kelebihan. Apa itu? Harta banyak, pemurah, ramah. Membikin harta kita banyak siapa? Allah. Yang bikin kita ramah siapa? Allah. Yang bikin kita pemurah siapa? Allah. Berarti pada hakikatnya yang dipuji-puji itu perbuatan Allah atau perbuatan si hamba itu? Perbuatan Allah. Sebetulnya yang muji-muji itu adalah mulut dia atau Allah menggerakkan mulut dia keluar suara pujian. Allah. Lah kalau gitu ya Allah memuji Allah. Makanya kita makhluk ini bahasa tauhidnya atau bahasa tasawufnya adalah mazhar, tempat kenyataan Allah. Apa maksud tempat kenyataan Allah? Tempat ta'alluq qudrat dan iradat Allah. Tempat berlakunya kehendak dan kuasa Allah. Pada dasarnya kita si hamba la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ngaku kita nggak punya daya kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan iradat dan kudrat Allah, maka pada hakikatnya segala apapun yang muncul pada diri kita dari kebaikan-kebaikan itu Allah hakikat penciptanya. Maka kalau begitu jangan pernah kita merasa layak untuk dipuji orang. Kita memandang semua itu sebenarnya hanya Allah memuji Allah. Kalau Allah memuji Allah kok kita yang GR? Ayo. Kok kita yang GR? Nggak perlu kita gede rasa, nggak perlu kita merasa bahwa itu layak untuk kita terima. Maka balikkan pujian itu kepada Allah. Kalau sanggup kita berpikir seperti ini, maka insya Allah nggak ada bangga, nggak ada sombong, nggak ada ria, nggak ada ujub, nggak ada. Karena yang kita pandang di situ bukan kita. Wujud kita lenyap dalam wujudnya Allah. Wujud kita lenyap dalam kuasanya Allah. Yang nampak kita adalah iradat dan kudratnya Allah. Kudrat dan iradatnya Allah. Nggak nampak kita lagi. Nah inilah makna la ilaha illallah, la mawjud illallah. Yang ada cuman Allah. Akunya ada tapi hakikatnya tiada. Adanya makhluk itu seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu kelihatan sehingga kita bilang ada, tapi begitu kita sentuh hakikat bayang-bayang itu tidak ada. Kalau memang bayang-bayang itu ada, tentu bisa kita sentuh. Seperti misalnya tangan ini tuh disentuh bisa, bayang-bayang tuh nggak bisa disentuh. Tapi kita bilang dia nggak ada, kelihatan dia ada. Dibilang dia ada, disentuh, hakikatnya tidak ada. Begitulah wujud alam semesta ini. Dia ada, memandang kepada ada, diadakan oleh Allah. Maka alam semesta ini adanya baharu, adanya karena diadakan Allah. Dan jika Allah menghendaki dia kembali seperti asalnya tiada, dia pun tidak mampu mempertahankan keberadaan dirinya. Maka ada dan tiadanya dia itu berada dalam qabdah, berada dalam genggaman kuasa Allah. Orang yang berada dalam genggaman kekuasaan yang lain, tentu dia tidak berdaya apa-apa.
Dia tidak bisa mempertahankan dirinya untuk tetap ada dan tiada dirinya tergantung kepada kehendak dan kuasa Allah. Untuk dia menjadi ada, untuk tetap bertahan ada, atau bahkan menjadi tiada seperti asal. Itulah maka dibilang dia seperti bayang-bayang. Bayang-bayang kelihatan ada, tapi hakikatnya tidak ada. Wujud alam ini kelihatan ada, tapi pada hakikatnya kalau kita memandang kepada ada dan tiadanya, berada dalam genggaman kuasa dan iradatnya Allah, maka hakikat dia tidak ada. Beda Allah. Allah wujudnya qadim, tak berawal. Allah wujudnya baqa, tak berakhir. Maka wujud yang tak berawal dan tak berakhir itu adalah wujud yang hakiki. Makanya ada ungkapan yang mengatakan begini, Kana Allah. Kana itu fi'il madhi, menunjukkan bahwa ini sudah adalah. Allah itu ada. Kana Allah itu sudah ada. Kapan itu? Pada azali. Apa itu azali? Sebelum apapun ada. Sebelum apapun diciptakan Allah, yang ada cuman Allah sendiri. Itulah yang disebut ahad. Dia tunggal. Walaisa ma'ahu syai'. Tidak ada bersama dengan Allah sesuatu apapun. Karena ketika itu memang tak ada apa-apa, yang ada cuman Allah. Tiada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Laisa ma'ahu syai', tidak ada bersama dengan Allah ketika itu sesuatu apapun. Tidak ada wujud selain wujud Allah ketika itu. Nah, ini pelan-pelan memahaminya. Wa huwal an, dan dia Allah sekarang. Setelah Allah menciptakan alam semesta ini, sekarang ini ma'alaihi kana, adanya Allah ya seperti dulu adanya. Dulu adanya Allah, tak ada bersamanya sesuatu. Setelah Allah menciptakan alam semesta, maka tak ada juga lah bersamanya sesuatu. Karena Allah wujudnya tidak mengalami perubahan. Kalau dulu tak ada bersamanya sesuatu, setelah Allah menciptakan alam semesta, lalu apakah berubah Allah menjadi ada bersamanya sesuatu? Tidak ada. Wahwal an, dan dia Allah sekarang, ma alaihi kana, sebagaimana adanya dulu. Kalau dulu tidak ada bersamanya sesuatu, setelah sekarang diciptakan alam semesta, ya sama Allah seperti dulu, tidak ada bersamanya sesuatu. Gimana itu Muhammad? Tapi ada wujud juga selain wujud Allah. Buktinya udah diciptakan Allah, alam semesta kan jadi wujud dia, betul? Tapi wujudnya itu kayak bayang-bayang tadi. Dibilang nggak ada, nampak dia ada. Tapi dibilang dia ada, hakikat bayang itu tak bisa disentuh. Alam semesta ini, jangan kita sejajarkan wujudnya dengan wujud Allah. Wujud Allah itu qadim lagi baqa. Wujud alam semesta baharu lagi fana, berawal dan bakal berakhir. Wujud dia saat ini wujud memandang karena diwujudkan Allah. Wujud dia saat ini berada dalam genggaman kuasa dan iradat Allah. Andai Allah menghendaki dia tetap ada, dia akan ada. Jika Allah menghendaki dia menjadi tiada seperti asalnya, dia pun tak mampu mempertahankan wujud dirinya. Wujud dia akan sirna seiring Allah menghendaki dia menjadi sirna dan kuasa Tuhan mensirnakannya. Apakah wujud yang seperti ini bisa kita samakan dengan wujud yang qadim lagi baqa? Tidak bisa.
maka wujud alam ini diumpamakan. Nah, majas ya, diumpamakan seperti bayang-bayang. Kita nggak bilang alam semesta ini tiada, ada. Tapi hakikat keberadaannya tidak sama dengan hakikat keberadaan Allah. Karena hakikat keberadaannya tidak sama, jangan kita sejajarkan wujudnya, beda. Jadi wujud alam ini sebatas dikehendaki Allah dia wujud. Ketika Allah menghendaki dia menjadi adam, menjadi tiada, alam semesta ini termasuk kita, termasuk siapapun, tidak akan bisa mempertahankan keberadaan diri. Macam mana kita memandang keesaan Allah? Dulu sebelum alam semesta Allah tunggal ahad. Lalu setelah ada alam semesta Allah tidak ahad lagi. Naif kita kalau memandang itu. Allah tetap ahad. Kenapa? Karena tidak ada bersamanya sesuatu. Dulu, sekarang, sampai kapanpun Allah tetap ahad. Bagaimana hati kita memandang keahatan Allah, keesaan Allah itu yang tunggal wujudnya, tak ada wujud lain bersamanya. Kalau bisa seperti itu, maka gantungan hati kita tidak lain hanya kepada Allah. Tempat harap kita tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena hanya kuasa Allah, hanya kehendak Allah yang bisa mencipta, yang bisa mengadakan dan meniadakan segala sesuatu. Wujud selain Allah macam bayang-bayang. Untuk mempertahankan wujud dirinya pun dia tidak bisa. Konon dia bisa mewujudkan yang lain, atau konon dia bisa meniadakan yang lain. Tidak bisa. Maka yang seperti ini tidak layak kita jadikan sebagai tempat gantungan hati, tempat harapan, tempat dan lain-lain sebagainya. Nah, apabila hati kita sudah bisa memandang seperti ini, maka gantungan hati itu hanya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kepada sebab, tidak kepada si A, si B dan seterusnya. Inilah makna yang sering kita baca dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kenapa sesembahan itu hanya mutlak kepada Allah? Karena memang yang layak untuk disembah itu cuma Allah. Karena dia yang ahad, nggak ada yang sama dengannya. Maka sesembahan itu yang paling layak ya untuk dia. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kami meminta tolong. Kenapa? Kok nggak minta tolong kepada selain Allah? Karena selain Allah la haula wala quwata illa billah. Dia tidak bisa mewujudkan sesuatu dan dia juga tidak bisa meniadakan sesuatu. Bagaimana mungkin yang tak bisa mewujudkan dan meniadakan sesuatu, ke dia pula lah kita meminta, ke dia pula lah kita berharap? Tidak bisa. Ke dia pula lah gantungan harapan kita? Tidak bisa. Sekedar menjalankan sebab akibat boleh, tapi jangan itu jadi hakikat. Nggak ada duit, kan nggak gini kita, ya Allah turunkanlah duit dari langit ya Allah, kan nggak gitu. Kita berpikirlah sesuai dengan perintah Allah. Sebab-sebab untuk dapat duit itu dari mana jalannya? Oh, jangan cari yang haram, yang dilarang Allah, cari yang halal. Oh, berarti aku harus kerja. Oke, tapi sementara aku belum kerja, aku ini butuh ini. Karena adatnya, fitrahnya dibikin Allah manusia hidup itu dengan makan. Cemana ini? Oh ya, utang dulu. Boleh nggak kita melakukan? Boleh, tapi namun di dalam tetap ke Allah gantungan. Si Polan tuh banyak duitnya, tapi kalau tak digerakkan Allah dia untuk mengasih, untuk minjemin, dia sendiri pun menjadi manusia paling bakhil. Seandainya dia selama ini kaya dan pemurah sekalipun. Karena yang membuat kaya dia itu Allah, yang menggerakkan hatinya menjadi pemurah juga Allah. Seandainya Allah menghendaki dia
untuk menghalangi rezeki sama kita. Dibikin Allah dia pelit, sepelit-pelitnya manusia. Masya Allah. Maka jangan gantungkan harap itu kepada dia. Gantungkan kepada Allah yang menggerakkan dia. Gantungkan kepada Allah yang memutarbalikkan hatinya. Gerakkan kepada Allah yang memberi dan tidak memberi dia kekayaan. Itu di sini letaknya. Secara syariat ya kita jalankan macam mana biasa, layaknya orang bersyariat. Ngomong, minta tolong sama orang, ngomong, tapi minta tolong itu sebatas menjalankan syariat. Tapi hakikat di dalam nolong nggak nolong dia itu tergantung Allah. Gitu. Cuma membilahnya itu. Inilah mendudukkan ini. Inilah tauhid sejati. Inilah sejatinya tauhid. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap mengesahkan Allah. Kita tetap mengakui keesaan Allah dan ketunggalan Allah. Jangan diduakan Allah dengan sesuatu. Ke Allah ya juga, tapi ya ke orang ya juga lah. Salah itu. Ke orang sekedar sebab menjalankan syariat saja. Sama kayak kita sakit, menjalankan syariat, perintah Allah, kita suruh berobat ya kita berobat. Tapi sikit pun di hati kita, secuil pun, 0,1% pun nggak ada harap sembuh itu dari obat itu. Tapi tetap kita minum obat itu. Kenapa? Menjalankan syariat aja. Ke orang sekedar sebab menjalankan syariat saja. Sama kayak kita sakit, menjalankan syariat, perintah Allah, kita suruh berobat ya kita berobat. Tapi sikit pun di hati kita, secuil pun, 0,1% pun nggak ada harap sembuh itu dari obat itu. Tapi tetap kita minum obat itu. Kenapa? Menjalankan syariat aja. Cuman itu membilah. Kita lihat dengan kejernihan iman kita, kejernihan hati kita, kejernihan jiwa kita yang lurus, hanya memposisikan Allah yang ahad. Laisa ma'ahu syai', tidak ada bersamanya sesuatu. Jangan sampai memang Allah yang menyembuhkan, tapi ya mesti pakai obat. Kalau nggak pakai obat macam mana mau baik? Berarti kita meyakinkan Allah, tapi masih ada bersama dengan Allah obat untuk menyembuhkan kita. Padahal walaisa ma'ahu syai', putus itu, tidak ada bersama dengan Allah sesuatu apapun. Termasuk menyembuhkan atau tidak menyembuhkan kita. Jangan kita kesertai Allah bersama sesuatu. Tauhidnya ya. Mana? Ini dilatih ini. Makanya waktu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan cuma dibaca, isi tauhidnya itu diisi. Kalau baru sebatas tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, yang Tuhan itu cuman Allah, tapi masih meyakini Allah menyembuhkan itu bersama dengan obat, berarti belum mengesahkan Allah kita. Masih membersamakan kuasa Allah dengan kuasa obat. Belum sahih kalimat la ilaha illallah yang kita baca. Kita bekerja harus wajib. Qul, katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati, setiap kamu itu harus bekerja menurut skillnya masing-masing. Diwajibkan Allah kita berusaha. Allah benci kepada orang yang pemalas, menjadikan dirinya bermental budak yang bisa dihitam putihkan oleh orang lain karena dia tak berdaya, bisanya cuman gini doang. Benci Allah, nggak suka Allah bersama yang kayak gitu. Allah menginginkan kita supaya punya jiwa merdeka yang tidak digampang-gampangkan orang untuk dihitam putihkan, punya harkat martabat, punya harga diri. Orang pemalas cuman gini aja nggak punya harga diri, gampang dihitam putihkan orang, gampang diatur-atur dia. Nauzubillahi min dzalik.
pujian makhluk dengan makhluk tadi. Kalau kita dipuji dengan makhluk tadi paling belakang, ya kita mengucapkan kata-kata ya Allah itu semua kan datang dari Allah dan pada ulang-ulang itu. Jadi seandainya lah kita dipuji dengan makhluk tertentu, tapi tidak kita ucapkan sesuai dengan yang kita ucapkan yang kebaikan dari Allah tadi, itu kira-kira makhluk itu dianggap bagaimana? Tolong jelaskan. Gak tahu diri. Apakah kita berdosa atau bagaimana? Iya. Bapak inilah baik kali. Nah iya. Padahal dia bisa melakukan kebaikan itu karena siapa? Allah. Dia berarti mengambil hak Tuhan. Hak Tuhan yang memang layak hanya dia yang dipuji. Kita nggak berhak dan layak untuk dipuji. Lalu kalau kita dipuji, kita merasa layak untuk dipuji, berarti kita mengklaim yang bukan kita punya, kita akui kita punya. Kira-kira kalau kita naik kereta, kereta ini cuma dipinjemin sama tetangga, lalu dibilang orang, kereta baru nih ya Pak. Iyalah, kita merasa ini punya kita, sehingga kita bangga, kita seneng. Orang lain tahu bahwa kita pakai kereta baru, anggapan orang ini punya kita, lah kita seneng. Harusnya kita bilang apa? Minjem. Bukan punya bapak nih, bukan. Punya siapa? Tetangga. Apalagi tetangga yang punya kereta bonceng di belakang. Kita dengan bangganya nggak sadar yang punya di belakang, kita dipuji-puji kereta kita barulah kok kita bangga. Kayaknya kita malu. Enggak, bukan punya aku, punya bapak ini belakang. Nah, gitu. Itu juga lah kira-kira sama Allah Ta'ala. Wong memang pujian itu haknya Allah. Ketika kita dipuji, kita merasa kita berhak untuk layak dipuji. Itu namanya kita nggak tahu. Kereta ini punya orang, kita dipuji-puji kereta baru, kita malu. Karena yang punya di belakang tahu. Allah tahu kita merasa berhak dipuji, kok nggak malu sama Allah. Nah, ini ya, nggak peka dia ya, nggak peka. Nah, balik ke yang tadi. Nah, jadi usaha harus tetap dijalankan. Ya kerja, tapi sikit pun 0,1% dia tidak menggantungkan rezeki itu datangan dari usaha dia. Putus, tak dipandang nih. Pandangan batin dia itu datang berapa, seterusnya Allah. Ya kau kerja cuma jalani perintah. Syariat ditempatkan di syariat, hakikat ditempatkan di hakikat. Hakikat itu tempatnya di sini, syariat itu tempatnya di aktivitas kita dalam menjalankan perintah. Gimana? Supaya la ilaha illallah kita itu betul dalam perilaku. Mulutnya la ilaha illallah, perilakunya tidak seperti yang diucapkan. Cocok ya. Jadi mulutnya la ilaha illallah, di dalamnya juga la ilaha illallah, perilakunya ya la ilaha illallah. Ah, itu baru 3 unsur ini. Ucapannya, hatinya, perbuatan, perilaku. Kalau bisa yang 3 ini selaras, insyaallah inilah baru namanya mukmin sejati. Sejatine wong beriman. Jadi dia tetap di situasi kondisi apapun, hatinya tetap mengakui keesaan Allah. Laisa ma'ahu syai'. Tidak ada bersama dengan Allah yang ahad itu sesuatu apa. Dalam segala hal, termasuk dalam hal menjadikan datang rezeki kita. Jangan kita bersamakan usaha kita itu. Ya memang Allah yang ngasih rezeki, tapi ya kerjalah. Kalau nggak kerja, dari mana datang rezeki itu? Berarti dia masih mensejajarkan Allah dengan usaha yang dibikin. Tepiskan ini,
Bukan ditepis, maksudnya nggak dibikin, ditepis dari sini. Sininya nepiskan, sirnakan dia. Yang ada dalam pandangan batin kita cuman Allah Ahad, Allah Ahad, Allah yang tunggal, laisa ma'ahu syai'. Dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk mendatangkan rezeki. Jangan kita sejajar, jangan kita bersamakan Allah memberikan rezeki dengan usaha. Jangan. Usaha itu berdiri sendiri. Bab menjalankan syariat. Seperti juga tadi berobat dan lain-lainnya banyak. Semualah apa. Termasuk umpama kita nih mau ngomong nih, waduh, nanti malam wirid. Sudah disepakati pula setiap yang tuan rumah sebelum wirid, sesudah wirid dia harus pidato. Pertama, ya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf atas kurang sambutan dan sebagainya. Kemudian akhirnya yang mengucapkan terima kasih atas sudah dibacakan segala macam dan seterusnya lah. Intinya itulah kira-kira. Awal nggak bisa ngomong, suruh ngomong. Satu malam tuh nggak bisa tidur, ngatur-ngatur bahasa kata-kata. Kalau perlu ditulis, ya apa? Maklum, itu ngomong itu kayaknya gampang. Ada orang kalau cerita-cerita gini, nggak pernah habis. Inspirasinya ada aja. Sampai awak bosan dengarkan dia bercakap. Ngomong aja. Dah suruh pidato sekali. Atas pidato. Aku pula bilang suruh. Alah Pak, Bapak bercakap 1 jam, nggak hilang-hilang inspirasi itu di kepala Bapak. Ada aja bahan Bapak kalau bercakap. Ini nggak usah sampai 1 jam Pak. 5 menit aja Bapak bercakap. Itu lain. Betul, begitu semuanya. Nggak tahu dia tamu di situ. Tapi kalau bercakap-cakap gini, kalah bahan awak sama ini. Giliran suruh cakap pidato, bingung deh. Maka diatur loh, tulis. Alhamdulillah, karena ada dipersiapkan dengan baik dan seterusnya, bercakaplah dia. Lancar. Bisa juga aku ya. Susunan kata-katanya mantap juga. Nggak kalah juga sama orang yang udah biasa pidato katanya. Ayo. Dia melihat dia atau dia melihat Allah? Ayo. Kalau dia masih melihat dia, berarti Allah sirna. Padahal Allah itu diumpamakan seperti wujudnya, seperti cahaya matahari. Sementara wujud selain Allah itu seperti lampu-lampu kecil yang tak seberapa cahaya. Seharusnya jangankan lampu-lampu kecil, itu lampu jalan itu ketika matahari terang benderang, lampu jalan itu menjadi tidak mengeluarkan sinar cahaya apa. Sirna dalam cahaya matahari. Nah, kira-kira perumpamaan begitulah. Seharusnya dia nggak melihat cahaya lampu jalan tuh, yang terlihat itu cahaya matahari di siang terang bolong itu. Tapi kenapa dia justru nggak melihat cahaya matahari? Kok dia lihat cahaya lampu itu? Pandangan dia udah salah ya. Gitulah. Wujud Allah tuh nyata senyata-nyatanya. Kenapa nggak nampak dia? Kok wujud dia yang kelihatan, yang pandai bercakap begini, mengatur begini. Bisa juga berwajah. Berarti dia masih melihat dia. Sama seperti melihat cahaya listrik, sementara siang terang benderang matahari. Kok masih terlihat itu? Itu sudah nggak ada lagi. Berarti ketika itu di hatinya tidak wujudnya Allah, yang nampak wujud dirinya, tertipu dia dengan wujud. Seharusnya dia bilang, Alhamdulillah ya Allah, aku yang nggak bisa ngomong kok bisa jadi ngomong, kau bikin ya Allah. Jangan dirinya dilihat,
Jangan kepintaran dia mengatur kata-kata dan bahasa. Lihat di situ Allah. Nah, inilah ulama sufi mengatakan, ma nazartu ila syai'in illa wa ra'aitullaha fi awqabah. Tidak aku melihat kepada sesuatu kecuali aku lihat Allah itu ada pada sesuatu itu. Bahkan sebelum kulihat sesuatu, Allah sudah aku lihat lebih dahulu. Nah, ini cemana itu? Makna melihat itu bukan nengok kaki ini, itu kan tamsilan itu ya. Jangan salah, ini kata-katanya udah, bahasanya udah tinggi nih. Makna melihat itu bukan maksudnya melihat ini. Cemana? Tidak aku lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah ada pada sesuatu. Nah, enggak adanya Allah sih. Yang mana Allah? Bukan gitu. Setiap mata kita melihat peristiwa kehidupan, iman kita itu ngomong Allah, Subhanallah. Kenapa? Karena iman kita mengatakan yang menciptakan itu Allah. Allahnya itu sudah wujud di hati dia. Itu maksudnya. Bukan nampak dia Allah, bukan nampak mata, enggak. Di sini udah kontak Allah. Belum dilihat, di sini udah kontak dulu. Allah, 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 Allah. Begitu kejadian, ya memang Allah. Cemana itu? Cemana bisa supaya hidup di sini? Allahnya nggak hilang. Nah, gitu. Jadi ngaji tauhid itu ya begitu. Seperti juga mengimani Allah yang ahad itu bukan sebatas dibaca-baca. Makanya kalimat la ilaha illallah itu di Quran kalimatnya faqra annahu la ilaha illallah atau fa'lam annahu la ilaha. Yang mana yang betul? Faqra atau fa'lam? Di Quran fa'lam. Makanya kita pun jangan salah. Kadang-kadang ada juga orang ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu bukan qala Nabi, itu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim itu. Fa'lam annahu la ilaha itu Quran itu, bukan hadis. Yang hadis itu afdhaluz zikri la ilaha illallah, itu hadis. Nah, kalau kita pakai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhaluz zikri la ilaha illallah, enggak usah pakai fa'lam annahu, enggak usah. Karena fa'lam annahu itu bukan hadis. Maka enggak layak kita bilang telah bersabda Nabi, padahal Nabi ngomongnya enggak gitu. Nah, di Quran itu fa'lam anna, ketahuilah oleh. Itu kata alima itu min af'alil qulub, termasuk kata kerja yang berkaitan dengan hati. Maka makna ketahuilah, yakinilah olehmu sesungguhnya la ilaha illallah. Awalnya diketahui dulu, dipelajari. Setelah diketahui tentu datang keyakinan. Maka yakini olehmu annahu la ilallah. Nah. Jadi bukan jurus dibaca-baca aja. Supaya keyakinan tadi tetap membekas terus, perlu dilatih. Riyadhah namanya. Meriadhahkannya bagaimana? Ya, sebanyak-banyaknya lah dibaca. La ilaha illallah. Dalam kitab Umul Barohin, nah yang kita baca di rumah dengan terjemahkan. Di ujung setelah menjelaskan kajian-kajian tauhid semuanya, di ujung dianjurkan kita untuk membanyakkan membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak, sebanyak-banyaknya sampai kalimat itu menyatu dalam darah
dalam daging, dalam urat, dalam tulang. Cuma menyatu dalam daging, darah, urat, tulang, itu sebenarnya menyatu dalam rasa. Sehingga yang kita baca itu bukan cuma dibaca, bukan cuma dipahami, bukan cuma diyakini, tapi semua yang kita baca, yang kita ketahui, yang kita yakini ada dalam rasa keyakinan itu. Itu makna menyatu dalam tulang, daging, urat, daging dan seterusnya. Nah, itu. Maka banyak-banyak dibaca sampai menyatu dalam rasa. La illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak. Sampai hadis Nabi mengatakan banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah sampai orang mengatakan kau gila berzikir. Tapi bukan gila ya. Orang bilangkan kita gila, tapi kita nggak gila, nggak apa-apa. Daripada gila beneran, nggak ada yang bilang gila. Wah, kalau dia gila zikir itu, kenapa? Zikir aja kerjanya. Maksudnya saking banyaknya orang nilai kita gila zikir. Kita nggak gila, memang itu jadi rutinan amalan, tapi orang anggap kita jadi gila. Jadi sebelum dibilang orang gila, jangan berhenti berzikir. La ilaha illallah. Sama, kau ini sih makan aja, gila makan kau. Apa gila dia itu? Enggak kan? Cuman kadang sih makan aja, kita gila makan kau, gitu kan? Bukan gila dia itu. Cuman kita mau bilangnya gila makan karena kerjanya sih makan aja. Nah, itu lagi kira-kira ya. Dah. Itu riadohnya untuk sampai kepada itu maksud. Ada bahasa lain, wujudul wahdah bil asr. Dia memandang kepada wujud yang esa di dalam yang banyak. Pandang alam semesta ini kan banyak, tapi di banyaknya alam semesta dia melihat yang ahad. Siapa yang ahad? Allah. Dia melihat kuasa Allah. Itulah kira-kira. Baik. Jadi kaji puji tadi cemana bisa kita terapkan dalam kehidupan. Jadi enggak cuma tertulis di kertas, enggak cuma dibaca-baca pakai lidah, enggak sebatas dipaham-pahamkan, tapi apa yang kita pahami dari apa yang kita pelajari kemudian menjadi keyakinan kita, lalu keyakinan itu menjadi rasa dalam batin kita dan terwujud dalam perilaku kehidupan kita. Jadi kalau sudah paham betul, menjadi rasa bagi kita bahwa hakikat yang memuji itu ya Allah, hakikat yang dipuji itu ya Allah, maka empat pujian itu pada hakikatnya kembali kepada Allah. Aku hamba yang la haula wala quwata illa billah. Aku merasa enggak layak untuk mendapatkan pujian. Setiap pujian yang datang ku kembalikan kepada Allah. Aku malu sama Allah menerima pujian itu. Kira-kira kalau beginilah nuansa batinnya itu, kira-kira ada lagi sombong? Nggak ada. Ada ria. Apa yang mau diriakan? Apa yang mau disombongkan? Apa yang diujungkan? Kok heran kita itu? Kan kuasa Allah di situ. Apa mau bikin kita heran? Dia heran karena dia melihat ini bagian dia. Kok bisa ya aku ya? Biasanya aku nggak bisa, ini kok bisa ya? Kok bisa aku ya? Karena dia melihat dirinya. Jadi kalau dia melihat kuasa Allah, apa yang mengherankan dia? Memang Allah kuasa membuat itu.
maka ujub itu pun nggak muncul, riak juga nggak muncul, takabur apalagi. Insyaallah selamat hati kita dari penyakit-penyakit itu. Oh, kita manfaat bagi kita ya kita memahami ya memang layaklah kalau Allah itu memuji dirinya karena memang oh ya Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang maha terpuji, lalu Allah memuji dirinya ya layak. Yang nggak boleh kita memuji diri kita sendiri, itu nggak layak. Nah gitu, iktibar yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, kalau Allah memuji dirinya ya memang layak, memang Allah yang maha terpuji itu. Yang nggak boleh aku memuji diriku sendiri karena aku nggak layak untuk mendapatkan pujian. Orang muji aku aja aku nggak layak merasa berhak dipuji, konon kok aku sendiri muji diriku, itu lebih naif lagi. Umpama terlanjur nih, astagfirullahaladzim, aku nggak sombong ya, sekedar supaya kalian tahu aja siapa. Wow. Ya udah, itu kan muji dirinya itu. Belum tahu kalian siapa aku, tapi aku bukan sombong, aku ngomong ini supaya kalian tahu aja siapa aku. Wow. Emang siapa aku? Hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang la haula wala quwwata billah. Apa bersombongan? Jadi kalau udah la haula wala quwwata billah, nggak ada ngomong gitu pun nggak berani, dada tunduk, malu sama Allah nengokin dia, malu sama Allah memandang dirinya, malu sama Allah yang mengetahui siapa dirinya, malu kepada Allah yang mendengar ucapannya itu. Malu, diem, nggak berani lah ngomong-ngomong itu lagi. Ya Allah, takut aku sama Engkau ya Allah. Nah inilah, menumbuh kembangkan itulah dalam hati kita. Dipraktekkan. Allah, baik. Bermula makna puji insyaallah akan datang ya. Jadi ini cobalah kita latih hati kita supaya apa yang dikaji itu ya ada manfaat, membekas dalam hati kita insyaallah dengan izin dan kuasa Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa taubatan nasuha husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilan wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu